nggak pernah merubah gaya hidup saya. Karena bagi saya ketika orang berani merubah gaya hidup, umurnya akan pendek. Maksud Pak Agus merubah gaya hidup itu? Iya, harus suge perjani Jadi aeng. yang gitu. Nah, nggak mau merendah. Kan banyak yang begitu. Banyak. Baru badi pejabat sombong, kan banyak yang begitu. Kalau saya tanyakan di Buleleng, saya bupati yang bisa dipanggil di jalan. Ya, saya tahu lah. Iya, artinya ini yang kita harus bangun. Sehingga kita bisa dengar dari masyarakat, oh apa sih masalah-masalahnya. Nah, kemudian saya sama Pak Giri sahabat baik. Nah, Sahabat sama Pak Giri yang baik. akan maju juga kan. Berarti kalau Pak Agus maju, Tapi saya lawannya nggak Giri. tahu siapa dari rekomendasi. Oh iya, bisa Koster, bisa Giri gitu ya. Saya nggak tahu. Kalau sama Koster, saya dengar isunya Pak Agus, wah tuh mulo, sing cocok, udah piton gitu kan. Nah gimana? Saya nggak tahu awalnya nggak cocok. Saya nggak bilang, tapi yang jelas. Kalau Pak Agus, menurut Pak Agus cocok sama Koster? Saya biasa berteman. Oh biasa. Jadi begini, saya ada hal yang sangat mengharukan di keluarga dan menghancurkan martabat keluarga saya pernah. Saya menjadi ketua DPC, menjadi mantan bupati, tidak maju di percaturan politik berikutnya karena memberi kesempatan kepada yang lain. Tapi ketika istri saya kekurangan kuota perempuan diminta oleh partai, kemudian diminta target untuk mencari suara sebanyak-banyaknya untuk kepentingan partai, ya, saya orangnya loyal betul. Saya ikut PDI di tahun 96 loh. Maaf dari ini. 96 Pak. Dari 96. Waktu di Banteng belum ada kantor, saya bikin kantor di Banteng. Mesin T sih ngelah yang takon Pak Urip, tanyain Pak Urip. Pak Urip yang tahu. Di Singaraja tanya orang-orang Buleleng tahu semua. Saya sama Sudarmaji sama Pak Kajar itu mati-matian buat PDI di Buleleng dengan tantangan yang fisik loh ya. Saya diancam mau dipotong kepala, sudah sering surat-surat ancaman ke rumah saya. Sampai ibu istri saya bilang, aduh Bapak kok ngambil kerjaan gini. Sudahlah, dan ini jalan hidup saya. Nah, tiba-tiba setelah sosialisasi kemana-mana di Buleleng. Waktu pileg kemarin ya? Iya, sosialisasi kemana-mana. Saya kasih pinjam pickup untuk acara adat, orang ngaben, 17 tuh saya taruh pickup di Buleleng. Baru gres sudah pickup. Sudah hibah atau memang? Enggak, ada beberapa hibah kayak di Benese di Mulu, di Gobleng. Enggak, untuk mereka dipakai. Nah, tiba-tiba Hamin satu dicorek istri saya, nyakitin nggak? Hamin satu pendaftaran atau Ya pendaftar, Hamin satu udah mau mengeluarkan deal di KPU. Wish. Dicoret sama? Iya saya dari nggak bilang. partai? Iya. Nggak tahu mainannya siapa. PDI yang mencoret. Iya dong, masuk orang lain mencoret di dalam internal. Bagaimana sakit hati saya, seorang mantan bupati yang, maaf loh, terlepas dari baik dan jelek saya, orang masih segan juga sama saya. Dan istri saya tuh, maaf ya, entiang nyomongang setengah dewa ya, orang baik sekali, pinter, baik. Bares gitu juga. Wow, kalau bares kan tergantung relatif ya. Bares apa nih? Aman bares pes pedidi ya cukupan. Oh gitu. Yang pes mudah kan saya enggak tahu lah. Nah, karena sekarang bares bupati bares gitu. Nah, saya nggak bahas sana. Akhirnya dicorek Hamin satu. Ini saya tenang dia, karena saya nggak emosi. Saya juga akhirnya menenangkan diri agar tidak terganggu pilpresnya, jangan sampai gara-gara saya komplain atau langsung marah, pindah partai, mengurangi suaranya Ganjar. Gitu loh ya saya sama partai. Iya. Saya nggak keluar dari PDI, saya diam aja. Padahal Pak Agus sudah kesel waktu itu. Bukan kesel, Sengjuari pesu. Termasuk istrinya. Istri saya sampai ke Singaraja nggak mau, malu. Pernah saya intip di pintunya kebuka dikit, ngetel peninggalanku nanti. Gara-gara penyebabnya apa Pak Agus? Itu yang dicoret, saya nggak tahu. Kenapa Pak? Saya tanya kenapa dicoret, ditutup pintunya. Di Jakarta saya malam itu juga ketemu Asto, penjelasannya karena saya sudah dapat di DPR, dapat di bupati, udah banyak Pak Agus gitu, nggak masuk akal.
Tapi saya diam. Saya pulang dengan, nah kemudian pileg. Ini anak buah saya yang loyalis saya dicoret. Yang pasti dapat DPR dicoret di Pusung Biu. Masukkan dari partai lain, dari Hanura. Bayangkan yang tidak berkeringat di partai PDI dimasukkan jadi caleg tanpa ACC saya, tanpa berdiskusi dengan saya. Diam juga saya. Oh, kurang apa lagi? Iya. Sekarang pencalonan bupati, enggak juga saya dilibatkan, diam juga saya. Nah, akhirnya suatu saat diteleponlah saya sama sahabat. Ya, boleh dikatakan suhu anak saya fitness lah gitu. Oh, D Gajah. Kalau udah urusan fitness, Pak D Gajah berarti. Benar itu Pak D Gajah. Iya. Itu sekitar kalau nggak salah sekitar minggu lalu lah. Baru minggu lalu Pak? Minggu lalu. Berarti keputusan Pak Agus mau ikut konstelasi ini minggu lalu ya? Belum, saya belum putuskan. Belum? Belum saya putus, ketemu ngorter-ngorter tentang Bali. Dan saya pun biar tahu D Gajah itu kayak apa sih. Oh, sebelumnya Pak Gus nggak pernah ketemu? Enggak deket. Kenal secara cuman sering tapi ramah dia. Oke. Sering ketemu di Puri Satria. Lalu dia nyapa, Beli, berarti dia bilang gitu. Oke. Ini orang badannya gede tapi kok ramah ya gitu. Lalu segitu aja. Oke. Setelah saya diskusi, ternyata ada sesuatu yang saya dapat luar biasa. Dia itu sama kayak saya enggak punya bapak. Oh gitu. Saya enggak punya bapak juga. Saya sekolah sendiri biayain. Kerja sendiri, nyari duit sendiri. Warisan nggak punya sama sekali. Jangan salah nanti, pikir orang Banyumates kaya. Enggak, kalau saya tidak punya apa-apa. D Gajah juga begitu. Tamat SD, bapaknya meninggal. Kerja sendiri. Ibunya jualan di pasar. Sama ibu saya nyeraki juga. Nyeraki ya? Jual palen-palen. Oh. Jadi begitulah kita kehidupan kita dulu. Nah, ada hal yang sangat menarik, Beli, kalau maju misalnya beli dengan saya, jangan cari uang, beli yuk, kita kerja yuk, kerja keras untuk balik. Terus D, beli terus terang D. Kalau D ada catatan dari pusat mau bangun bandara di Buleleng, saya mau jadi gubernur, maju. Saya mau dampingin dia, tapi saya harus ada jaminan mau bangun bandara. Di Buleleng. Karena triggernya di sana. Bukankah itu akhirnya dari dulu nggak jadi, digoreng lah. Lola pernah bicara di sini, proyek bandara Buleleng cuman gimmick untuk politik, gitu aja dia bilang. Apa di sinilah. Ini kan menyelesaikan tidak cara politik. Karena saya paham betul. Jadi pemerintah Provinsi Bali ini kan desentralisasi. Tugas pembantuan dari pemerintah pusat. Kita masih butuh kehadiran pemerintah pusat di Bali. Contoh, kalau Prabowo misalnya ngomong, tolong rapat-rapat internasional semua fokuskan di Bali. Berapa keuntungan masyarakat Bali? Jangan main-main sama pemerintah pusat. Tapi katanya kan. Tapi kalau Prabowo mengatakan bangun bandara. Terus maaf di provinsi tidak mendukung, kan tidak jadi. Tapi kalau saya di provinsi kan udah ada jaminan, kan jadi. Oh ya, kalau misalnya anggaplah PDIP kan sudah terkenal tidak setuju bandara Buleleng, termasuk Bu Mega, Pak Koster itu kayaknya sudah bilang nggak setuju. Yang intinya saya nggak tahu nggak setujunya karena apa. PDIP sebenarnya bandara dibangun, tata ruang, kemudian aspek-aspek yang menjaga kelestarian budaya itu dibuat dengan baik, cermat, dan dilakukan dengan sungguh-sungguh, aman semuanya. Ini kan masalah aksesibilitas saja. Bayangkan kan tamu saya, kalau nginep di Elevate, habis dari Elevate dia minta ke Samirenteng, diving. Loh berarti kan ini potensi. Laut dibicarakan, Laut Buleleng 140 km, tidak pernah terjamah, karena kewenangan di provinsi. Kalau saya jadi gubernur, sederhana sekali program saya di sana untuk lautnya. Saya belikan aja kapal perang bekas atau apa di sama Madura sana, 100 saya beli kapal bekas.
Nggak lebih dari 300 miliar kok. Saya tanam, karena apa? Laut Buleleng itu bersih karena sungainya sungai kering. Untuk koral, kita dapat penghargaan. Coral Reef di San Francisco saya datang, awardnya dapat Buleleng. Di Bondalem. Dengan dapat itu terus berkembang hotel-hotel. Sekarang tamu-tamu minta ke Sami Renteng, ke Les, mulai ada villa-villa loh. Karena terumbu karangnya bagus. Kalau itu ditambah dengan kapal-kapal tenggelam, contoh di Amerika kan karena ada kapal tenggelam dia rame. Tapi bukan sekarang. Kita tidak harus meninggalkan legasi Pangjani untuk pemilihan kedua, nggak usah. Kalau yang pilih ya sudah, nggak apa-apa kedua. Yang penting lagi 5 tahun atau 10 tahun lagi saya meninggalkan sesuatu untuk kesempatan menjadikan pantai Buleleng yang panjang itu memiliki daya saing di bidang diving dan memberikan kontribusi terhadap nelayan yang ada di sana. Tapi ini kan panjang. Iya. Berarti itu contoh. Saya punya ide-ide banyak. Saya punya yang namanya program irigasi hortikultura. Selama ini nggak terjamah. Bagaimana membuat buah lokal lebih cepat berbuah daripada musimnya. Bagaimana tanaman padi, kapan dia harus menanam padi, kapan menanam misalnya menanam cabai yang memiliki nilai jual. Di sana benar harus hadir. Dan kalau Buleleng kerja dulu di saat saya di Bupati, uang saya nggak cukup. Uang saya nggak cukup. Jangan dibandingkan Buleleng dengan Badung. Ya jauh ya. Kalau bukan jauh lagi, bumi dan langit. Bumi dan langit. Bumi dan langit. Kalau di Buleleng APBD-nya berapa Pak? Aduh, cuman APBD secara keseluruhan 2 triliun lebih. Tapi kan PAD-nya kecil, itu kan bantuan pusat. PAD-nya berapa? Dana DAK, dana begitu. PAD-nya berapa ya? Baru saya tinggalin 600 sampai 700 lah. Oke, siap. Berawannya kecil sekali. Berarti pada intinya Pak Agus mau... Sebenarnya bukan PAD aja. Kalau kita bicara gini rasio namanya berkualitas pertumbuhan ekonomi itu, gini rasio ini, kan harus masyarakat berdaya semua. Kerja di pertanian, pada waktu dapat menikmati dari tourism ada value yang value yang lebih. Ya kan gitu ya. Kalau ada perusahaannya dapat revenue besar, bayar pajak besar, bisa membangun infrastruktur tambahan. Nanti otomatis daerah itu otonom, bisa berkembang sendiri. Tapi kalau kita nggak berikan sesuatu yang kita desain untuk mereka maju dan memberikan dananya, nggak bisa. Saatnya sekarang saya jujur, saya mau jadi hero untuk Buleleng. Karangasem, daerah miskin, Bangli mau jadi hero. Kalau saya kalah nggak apa-apa. Kalau jadi calon gubernur kan hero untuk Bali harusnya Pak Gus. Hero untuk Bali dalam perspektif secara keseluruhan kan beda-beda. Kalau untuk Denpasar saya cukup selesaikan kemacetan, sampah. Kalau kesejahteraan kan udah cukup. Untuk menjaga daerah menjadi comfort, menjadi nyaman. Di sana. Tapi kalau yang Buleleng, Karangasem, Negara, Tabanan termasuk itu kan masih butuh kehadiran yang lebih kalau mau. Makanya begini loh, ada pemerataan gitu ya, pemerataan itu kan. Kalau kita bicara masalah pendapatan, kalau pendapatannya merata, bagus buat Kodia. Karena carrying capacity terjaga, carrying capacity-nya. Ini carrying capacity udah berat sekali Kodia. Sehingga ada rumah kumuh di mana-mana. Karena semua gula-gulanya ke sini. Secara kualitas lingkungan menurun drastis dan nanti akan menurunkan kualitas tourism. Pasti itu. Itu rumusnya seperti itu. Pada intinya Pak Agus, kalau saya dapat simpulkan, Pak Agus ini nyalon sekarang gara-gara satu istrinya Pak Agus sempat. Enggak. Bukan itu. Enggak. Nah, berarti bukan itu. Terus ya intinya Pak Agus tidak bisa diam dengan kondisi yang saat ini ada gitu lah sebentar. Saya bicara sekarang yang objektif aja, saya nggak mau subjektif. Yang sekarang saya kan nggak pernah ikut survei nih. Surveinya gede kan, yang gede kan gini. Kalau kita bicara objektif. Kemudian yang mewakili pemerintah pusat adalah partai Gerindra dan lain sebagainya. Saya sebenarnya kalau bisa
Giri sama Digajah ini bersatu sehingga memberikan vibrasi kedamaian di Indonesia. Datang dari Bali. Saya rela mundur, besok saya mundur, dan saya mau akan menjadi nah walaupun sing dua memberikan pemikiran berdasarkan experience saya lah. Nah jelek-jelek ini Agus Ranyana uling memodal dengkul ngidang Cerejani berarti bukan orang bodoh. Oh berarti ini belum pasti Pak Agus ya? Belum. Saya ikutin alur aja, mudah-mudahan. Karena kan rekomendasi akhir Agustus iya, kan. Saya berdoa mudah-mudahan Giri sama Digajah bisa bersatu. Kalau itu bersatu Pak Agus. Saya mundur. Saya enggak haus kekuasaan saya. Berarti opsi satunya Giri Digajah, opsi dua ya Pak? Tapi saya di sana saya nuntut jaminan juga tetap trigger tadi, bandara tadi. Bandara. Okay. Kalau mereka nggak mau, terpaksa jadi hero. Kenapa Pak Agus sangat ngotot? Pak Agus punya tanah di sekitar sana? Jangan dong berpikir. Kan orang kan biasanya gitu berpikir. Itu selalu isu-isu subjektif macam-macam. Orang menjelekkan orang tuh kadang-kadang cari isu. Contoh betul. Dulu saya pernah diisukan di koran, Pak Agus ditangkap di Jakarta narkoba. Wah, itu gimana itu Pak Agus? Saya sempat dengar juga isunya itu. Iya, aduh lucu. Iya, saya emang narkoba. Karena saya paling senang sama Komo Lindung. Narkomo bareng. Saya itu kalau masak bilindung, lindung panggang, nyengon pesan, lindungnya sebagian pakai komo, dikasih getihnya tuh ayam, terus kasih bumbu-bumbu dan lain sebagainya. Saya tukang masak saya. Terus kaldunya dari kaldu ayamnya itu sendiri, tulang-tulangnya siram air panas langsung jadi komo lindung. Aduh, kalau win kena komo lindung, saya pernah di rumah saya Prof Suprapto tanya, Prof Suprapto, Pak Rumawan sampai nanya istrinya tapi nggak bangun-bangun karena ya suaminya sampai pagi. Pak Angkilu nambah. Nah itu, enggak. Saya kadang-kadang sedih betul. Narkoba bareng, narkopi bareng gitu. Kalau kopi saya jarang bareng. Oh gitu. Karena kopi saya pagi-pagi duluan sendiri ada tamu udah minum kopi. Oh gitu. Kalau narkomo saya kalau makan, masakan saya dimakan rame-rame, saya lihat orang itu makannya enak berarti kebanggaan buat saya jadi tukang masak. Sekedar Win tahu ya, saya sebenarnya kesayangannya Ibu Mega. Saya hormat saya beliau. Bagus kesayangannya Ibu Mega. Saya kesayangannya, saya tukang masaknya. Kalau Ibu kesini saya masakin. Katanya Giri katanya. Saya sedih betul. Agus dan Giri ya sekarang. Oh yang dulu saya kesayangan. Saya tukang masaknya dan saya abdikan diri saya dengan tulus. Dan waktu itu ada pembagian kekuasaan istilahnya dari Mas Nanan. Bagus ngurus Ibu. Yang lain saya, Ibu aja ngurus bikin Ibu seneng. Masih saya ingat ternyata ngomongnya Pak Prananda. Makanya saya di pihak Ibu aja terus. Kalau udah jam berapa sebelum jam 12, Ibu udah nelpon, aku sudah di mana nih? Boy ngebut dari Singaraja. Boy kuahi ngelencok. Jam 5 saya udah bangun, kemana ke pasar. Saya masak sendiri sama membantu aja. Tidak orang lain masak. Dan Bu Mega tahu kalau orang lain masak, dia nanya, ini bukan kamu yang masak, Gus ya? Pasti gitu. Oh, Pak Agus sering masakin Bu Mega ya langsung ya? Kalau makan, kalau Bu Mega makan, harus saya di depannya. Wish, sampai segitu dekat. Bahasa saya disayang. Dan hanya saya yang bisa pernah nyopirin Bu Mega keliling jalan-jalan. Kadang-kadang jadi kupu-kupu. Kupu-kupu maksudnya? Iya, artinya lihat kupu-kupu lah di danau. Saya pernah dimarah sama Mas Prananda gara-gara Bu Mega sajak naik bedau di Tamlingan. Lihat. Takut Bu Mega jatuh gitu. Bu bisa dimarah, Agus jangan kamu aneh-aneh ngajak Ibu saya yang aneh. Tapi Ibu tuh bahagia sekali. Yang pengalaman paling menarik sama Bu Mega, saya melarikan diri dari polisi pernah. Kenapa Bu Mega pernah nggak pernah melarikan diri dari polisi? Pernah apa? Melarikan diri dari polisi. Dari polisi? Iya, karena Bu Mega bosan betul dikawal. Akhirnya saya bingung. Pak Nagiri dikawal, wing. Aku udah bosan Pak. Aku udah bosan Gus dikawal begini. Dari kecil aku dikawal. Aku maunya biar pernah apa santai. Ya Bu ya. Tapi Bu jangan marah. Kita aneh-aneh sekarang Bu. Ayo, kita begitu polisinya lewat ke Munduk, saya belok ke kanan ke kompleks, saya ajak lewat selat ke gunung-gunung itu langsung ke rumah saya di Singaraja. Saya ajak bikin es kut di sana pakai gula pedawe. Wih, pengawal sih kok bisa hilang? Gimana nih? Saya pernah ngajak Bu Mega makan di pinggir jalan di mobil, di Mustri, di Seririt, sampai Kapolda marah-marah.
Takut ya berarti ya? Pasti takut kan? Marah, Agus ini ngapa-ngapain kamu nggak bener ini. Ngajarnya nggak. Bener. Sampai itu saya ingat siapa namanya ya. Desainer yang cowok tuh. Sampai makan kuah di mobil saya tuh sampai nginyup, sampai enaknya seneng sama nasi musteri seririt. Oke. Itu hubungan baik. Saya hormat sama Bu Mega. Nah itu kan jadi pertanyaan, kenapa Sangat hormat, gitu ya? tapi di balik itu apa saya biarkan masyarakat di Buleleng terus tidak bisa maju? Kan ini juga masalah buat saya. Ada big question mark buat saya. Untuk yang ini mungkin saya terus terang ya. Dulu Bu Mega sudah memberikan penghargaan sama saya luar biasa. Shortcut Buleleng itu. Sementara kan dibilang-bilang, maaf ini ada seseorang yang mengakui, mengklaim. Mana ada orang baru menjabat langsung groundbreaking kalau nggak sudah direncanakan 4 tahun sebelumnya. Saya minta di sama Bu Mega, Bu bantu dong Agus, aku sudah jadi bupati sekarang bangun shortcut biar gampang, biar nggak mabuk Bu. Oh iya ya, panggil Pak Menteri langsung. Begitu mudahnya kalau kita punya hubungan ke pusat. Langsung panggil Pak Menteri, Pak Bas tolong bantu Agus. Desain langsung, saya jabatan kedua saya, ketika saya cuti, melanggar saya, nerima Pak Menteri. Survei sama anggota DPR RI, survei shortcut itu. Pak Menteri datang langsung, saya padahal nggak boleh, kan saya lagi cuti. Tapi di Buleleng saya melanggar, diam-diam sembunyi nggak ada wartawan. Banyak yang protes. Kok bisa masih sudah cuti kok apa kapasitasnya? Saya nggak pernah lihat kapasitas lagi, yang paling daerah saya punya shortcut. Nah tapi kenyataannya setelah shortcut ada, berkembanglah daerah Denpasar Bedugul ini rame. Babi guling beti lah, macam-macam kan. Sehingga macet. Macet jadinya ya, betul. Lagi percuma ada shortcut jadinya kan? Ya, Bedugul tetap macet kadang-kadang. Inilah akhirnya saya berpikir aduh apa ya. Ya deh kalau nggak bandara ya harus ada kereta api beneran. Jangan terus dipakai janji gimmick-gimmick politik gitu. Katanya udah Lola nggak usah Buleleng. Saya yang paling tahu Buleleng. Saya 2 kali jadi bupati Buleleng tahu betul. Tapi tolong mari berpolitik santun, ya nggak? Jangan menjelek-jelekan orang, nggak baik, ya nggak? Politik yang damai. Aman ganti ini tuh dari ngayah orang untuk Bali, ya menjalan. Namun sing gelikang bani, dia menggerengan itu ya. Nggak dengan kondisi yang sekarang Pak Agus, situasinya seperti ini, masalah banyak di Bali, macet ini, terus kemudian contoh situasi perpolitikan yang maju harus mundur ini, misalnya DPR provinsi, DPR semua DPR, DPD yang maju harus mundur, sehingga kesulitan calon di sini. Kemudian masalah-masalah Bali dengan masalah Bali yang seperti sekarang, seperti macet, sampah, ini kan jadi masalah yang turis ini 3 ini Pak Agus. Pak Agus berani maju dengan orang tahu sekarang kalau mau maju pilgub itu kan butuh biaya yang tinggi. Nah Pak Agus nggak takut nanti kalah misalnya itu kalau gitu? Gitu. Nah ya soal itu ampun besar tuang. Sombong dia orangnya kan. Oh gitu. Nah ke depan tanah habedi saya keken. Ya nggak demi. Oh saya kalau kalah saya nggak akan sedih itu. Sudah kalau istri saya sudah bilang iya. Tadinya marah loh saya. 2 hari puwe. Oh gitu? Nggak boleh. Karena sebelumnya bilang nggak. Iya, 2 hari puwe. Wih, anak saya tadi pagi saya mau ke sini. Dia baru pulang dari Thailand sama Singapura. Anak saya suka main band. Udah sampai ke luar negeri main band anak saya. Pak, Papa maju ya? Tak jawab sederhana. Enggak, like a flow saya bilang gitu. Ikutin aliran aja. Jangan Pak, jangan maju Pak. Nggak lama kelilingan pasti ngopak ya. Cuma Harlem lain. Kenapa katanya nggak maju? Nggak nanya Pak Agus? Nah, saya nggak mau memperuncing. Nanti kalau saat sudah misalnya beneran, baru saya ngomong. Ini loh. Kalau mamanya sudah saja bicara. Nah, terus saya minta aku minta ada 20 hari aja. Siap. Dikasih akhirnya 20 hari, 20 jangan main-main di kuda loh.
Karena saya mendengar-dengar dari teman kan ada yang bilang, Pak kalau jadi Pilgub Bali menjadi calon gubernur berapa budgetnya? Ada yang bilang 100, ada yang bilang 70. Jangan banyak-banyak. Sekarang masyarakat udah cerdas. Oh ya, itu Udah yang bedanya ya. cerdas, Sekarang itu sudah bedanya. mindsetnya. Sudah mindsetnya udah beda. Tapi saya bikin polling kemarin Pak Gus. Kalau kalian dikasih serangan pajar, milih paket mana? Paket internet, paket sembako, paket amplop 500.000 atau tidak memilih? Yang paling banyak 66% paket amplop dipilih. Tapi di kolom komennya Pasti begini joke Pak aja Gus. itu. Di kolom komennya begini. Nggak beli gitu. Yang benar itu ambil amplopnya, jangan pilih orangnya gitu.